Tapi teman-teman, bagaimana mulai mini? Iya, mulai nih. Mulai Mi. Oh iya pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afdalia, NIM 1831040052. Saya perwakilan dari kelompok 10. Sebelum memasuki materi, saya akan perkenalkan teman-teman saya. Pemateri pertama yaitu JK Purnama dengan NIM 1831040015. Pemateri kedua Akmal Hidayat dengan NIM 1831040016. Dan pemateri terakhir yaitu Resma Riyadisam dengan NIM 1831040030. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk pemateri pertama untuk membacakan materinya. Ya baik, makasih. Selanjutnya kami persilakan untuk pemateri kedua untuk melanjutkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, filosofi manajemen modern. Filsafat dan ilmu merupakan dua kata yang saling berkaitan baik secara substansial maupun historis dalam ilmu manajemen. Keberadaan ilmu filsafat sebagai akar munculnya teori-teori manajemen sehingga dapat berdiri sebagai ilmu yang memiliki aspek metodologis dan epidemiologis yang menghasilkan pengetahuan yang empiris. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Flood misalnya mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, kerangka dan fungsi manajemen. Fungsi manajemen pembelajaran adalah evaluasi pembelajaran. Menurut Ray Gelut menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran adalah berkaitan dengan pemahaman, peningkatan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran. Menurut Hamalik, memberikan 3 implikasi yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama, evaluasi adalah proses yang terus-menerus bukan hanya pada
akhir pengajaran, akan tetapi dimulai sebelum dilaksanakan pengajaran sampai dengan berakhirnya pengajaran. Yang kedua, proses evaluasi senantiasa diarahkan kepada tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan jawaban-jawaban tentang bagaimana memperbaiki pengajaran. Yang ketiga, evaluasi menuntut penggunaan alat-alat ukur yang akurat dan bermakna untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna membuat keputusan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin langsung saja ke pemateri selanjutnya. Saya Resmaria Disyam sebagai pemateri ketiga, yaitu yang keempat, faktor-faktor dan kualifikasi dalam manajemen pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Wina Sanjaya menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan proses sistem pembelajaran, di antaranya faktor guru, faktor siswa, sarana, alat, media yang tersedia, serta lingkungan. Menurut Agus S. Suryobroto, pembelajaran pendidikan jasmani dapat berjalan dengan sukses dan lancar sangat ditentukan oleh beberapa unsur antara lain guru, siswa, kurikulum, sarana dan prasarana, tujuan, metode, lingkungan yang mendukung, dan penilaian. Yang kelima itu ialah pentingnya manajemen terhadap proses pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Manajemen sebagai proses atau kegiatan memanajemeni dan sebagai orang yang melakukan kegiatan manajemen tersebut. Sedangkan menurut Muhammad Mustari, manajemen adalah kegiatan usaha kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan secara lembaga yang melibatkan sejumlah personal dan memanfaatkan sumber daya. Maka unsur-unsur manajemen memegang peranan penting. Sebagian dikemukakan oleh Atmodiwirjo, manajemen merupakan proses bagaimana pencapaian sasaran organisasi melalui kepemimpinan. Konsep manajemen sebagai berikut: menetapkan sasaran, merumuskan kebijakan sebagai pedoman pemikiran dan tindakan. 3. Perencanaan untuk mencapai sasaran. 4. Mengadakan organisasi untuk melaksanakan rencana. 5. Memimpin atau memberi motivasi kepada orang-orang dalam organisasi untuk melaksanakan rencana. 6. Mengendalikan kegiatan organisasi sesuai rencana. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah, makasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, itu kelompok 10. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan, yaitu 2. Saya. Bagi teman-teman yang mau menanya silahkan. Saya kalau tidak ada yang lain. Ya, baiklah, kami persilahkan kepada Saudara Zulkarnain Nur. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana contoh manajemen? Sempat lagi ada teman-teman yang mau bertanya. Oh iya, kami persilahkan kepada Saudari Andi Nurdianti Diel. Di sini yang telah tadi dikemukakan di dalam slide, pentingnya manajemen terhadap proses pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di situ ada tadi dibacakan mengenai seperti yang dikemukakan oleh Atmodiwirjo, manajemen merupakan proses bagaimana pencapaian sasaran organisasi melalui kepemimpinan. Bisa Anda jelaskan maksud dari kalimat tersebut?
Terima kasih. Di poin kelima ya. Ya, makasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Andi Zulkarnain. Untuk itu, Res Mariadisam, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Saudara Andi Zulkarnain. Bagaimana cara memanage waktu ketika dalam proses Interupsi. Bukan interupsi. Pertanyaannya itu bagaimana contoh manajemen pembelajaran pendidikan jasmani pada saat pembelajaran itu berlangsung? Ya, dipahami. Baik, itu tidak lari daripada RPP, daripada guru itu sendiri yang ia buat. Karena dalam RPP itu di situ ada jangka waktu yang diperoleh dalam pemanasan sekian, teknik sekian, inti sekian, penutup sekian. Jadi itu adalah manajemen waktu yang disisipkan daripada waktu yang diberikan. Contoh pelajaran penjas itu 2 jam. Nah, bagaimana itu guru membuat RPP dengan tidak melebihi dari jam pelajaran tersebut. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana Saudara Andi Sul? Baik, terima kasih atas Apakah- jawabannya. Jadi, Saya sedikit menambahkan. ya Pak, tambah ini dulu. Ya, makasih. Silahkan. Kami persilahkan Adin untuk menambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adi Givan, NIM 1831040003. Kalau menurut saya mengenai pertanyaan dari Saudara Andi Zulkarnain itu mengenai manajemen kelas. Artinya pada saat kita melakukan proses pembelajaran antara guru dan siswa, maka itu dikatakan manajemen kelas. Nah, selain dari itu, manajemen kelas merupakan proses perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selain dari itu, dalam manajemen kelas juga, guru sangat dituntut agar bisa menerapkan kondisi yang kondusif sehingga siswa dapat nyaman dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Kemudian di sini juga ada beberapa faktor agar guru bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Yang pertama, diketahui secara tepat faktor-faktor yang dapat menunjang terciptanya kondisi yang menguntungkan dalam proses mengajar. Yang kedua, diketahui masalah-masalah yang diperkirakan dan yang mungkin tumbuh dan yang dapat merusak iklim belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, dikuasai berbagai pendekatan dalam manajemen kelas dan diketahui pula kapan dan untuk masalah mana satu pendapat yang digunakan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, makasih atas jawabannya, Saudara Andi Givan. Bagaimana kepada penanya? Apakah sudah menerima jawabannya? Baik, saya rasa sudah cukup lengkap. Jadi yang saya tangkap ini, bahwasanya dalam manajemen pembelajaran yang baik itu dalam penjas, yaitu penggunaan sumber daya yang baik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, menciptakan suasana belajar yang baik untuk siswa sehingga menimbulkan motivasi belajar yang baik pula, dan memperkirakan masalah yang akan dihadapi ketika dalam proses pembelajaran dan menguasai beberapa pendekatan. Dan dari jawaban Res Mariadisam tadi, bahwasanya dalam manajemen pembelajaran pendidikan jasmani itu kita juga berpatokan pada RPP dari yang kita buat ketika nanti kita sudah menjadi seorang tenaga pendidik, sehingga alokasi waktu, manajemen waktu, dan lain-lain
kegiatan dalam pembelajaran itu sudah teratur dengan baik. Mungkin itu sudah menjawab dengan baik mengenai manajemen pembelajaran pendidikan jasmani. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Makasih. Maaf, beri kami sedikit waktu untuk mencari jawabannya untuk penanya kedua. Saya bisa menjawab jawaban yang kedua. Pertanyaan kedua. Baiklah, kami persilakan kepada Saudara Fahrul untuk menjawab pertanyaan kedua. Bisa ditampilkan itu yang maksudnya nanti. Slide keberapa itu kan? Pentingnya manajemen. Yang ini nih. Yang seperti dikemukakan oleh Atmo Diwirjo. Yang poin kelima memimpin atau memberi motivasi kepada orang-orang dalam organisasi untuk melaksanakan rencana. Itu maksudnya pertanyaannya itu. Yang ini kan ada dikemukakan di sini oleh Atmo Diwirjo. Manajemen merupakan proses bagaimana pencapaian sasaran penyelesaian melalui pimpinan, yaitu. Oh, yang itu manajemen merupakan proses bagaimana pencapaian sasaran organisasi melalui kepemimpinan. Iya. Jadi saya akan menjawab maksud dari kalimat tersebut, yang dimana manajemen sangat penting dalam organisasi ataupun dalam pembelajaran pendidikan, pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Sebagai contoh, dalam organisasi ketika kita melakukan sebuah rencana ataupun melakukan sebuah kegiatan, kita harus membuat skenario kegiatan. Artinya skenario kegiatan ini kita membuat skenario kegiatan, tunjuk satu orang sebagai ketua panitia, satu orang sekretaris, satu orang bendahara, dan juga koordinator setiap divisi seperti divisi perlengkapan, divisi konsumsi, divisi danaan ataupun humas. Para ketua koordinator divisi dan para koordinator divisi dan terkhususnya ketua panitia harusnya dia memberikan jiwa-jiwa kepemimpinan ataupun bagaimana cara dia mengatur sebuah jalannya rencana kita untuk mencapai sasaran ataupun mencapai kegiatan kita. Saya kira itu adalah maksud dari kalimat tersebut, bagaimana jiwa-jiwa kepemimpinan ataupun bagaimana jiwa-jiwa manajemen kita yang ditunjuk sebagai ketua panitia untuk mengatur jalannya sebuah kegiatan yang kita rencanakan untuk kegiatan tersebut berjalan secara efektif. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk menambahkan jawaban daripada Saudara Fahrul. Terima kasih atas jawabannya. Bisa untuk menambahkan, moderator. Baiklah, kami persilakan kepada Saudara Resma Riyadisam untuk menambahkan jawaban dari Saudari Andi Nurdianti Dian. Baik, saya kira untuk dalam kalimat tersebut itu menjurus pada pemimpin, di mana pemimpin itu mampu menetapkan sasaran, mampu merumuskan kebijakan sebagai pemimpin, sebagai pedoman itu istilahnya. Karena itulah seorang jiwa-jiwa pemimpin, dan seorang pemimpin itu mempunyai rencana dalam menggapai suatu kesepakatan ataupun tujuan bersama. Dan seorang pemimpin itu memberi motivasi kepada maksud oleh Atmo Diwirjo seperti itu. Karena sudah dijelaskan pada poin-poin 1 sampai 6. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah, makasih atas jawabannya. Bagaimana Saudari Anti? Apakah sudah menerima atau belum? Jadi tadi dari jawaban Saudara Fahrul dan Resmar mengenai itu, bahwa manajemen itu bagaimana kita
belajar mengenai mengenai struktur-struktur organisasi, misalnya kayak menjadi pemimpin, bagaimana kita dapat memanage waktu, dapat dan lain sebagainya. Jadi kayak begitu tau maksudnya dari jawaban. Iya, begitu saya masuk kalau saya dapat. Iya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe teman-teman jangan dulu keluar, mau saya screenshot dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Zoom. Hamdi, mungkin bisa ya dikontrol anak-anak tuh untuk bantu untuk masuk di Zoom. Dilanjut kelompok 2. Apa lagi nih? Keluar sama kita. Yang perlu tahu ada teman-teman minta tolong untuk lanjut ke anunya materinya karena tidak sampai kemarin. Iya. Iya sudah bisa SS. Dilanjut. Di Zoom Gimana Kak? dilanjut. Di Zoom Link baru Kak tuh. Iya, link baru. Link baru. Iya, link baru. Keluar masih boleh. Iya, assalamualaikum.